Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Putri Juliana dari kelas 4A Farmasi Reguler Sore. Saya dari Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari di semester 4, yaitu materi-materi farmakognosi. Yang pertama ada jalur pembentukan metabolit primer dan sekunder pada tumbuhan. Metabolit primer merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan. Contohnya, respirasi dan fotosintesis berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organisme. Contohnya ada nukleotida, asam nukleat, asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid. Metabolit sekunder merupakan proses yang tidak esensial bagi kehidupan tumbuhan. Di sini fungsinya yaitu detoksifikasi senyawa yang terakumulasi saat metabolit primer. Yang kedua, efektor fisiologis tumbuhan. Yang ketiga, sinyal kimia untuk pengaturan metabolisme organisme multiseluler. Yang keempat, koordinasi aktivitas individu sesama spesies. Yang kelima, yang terakhir, pembentukan hubungan ekologis. Yang kedua ada materi karbohidrat. Karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan karbon dan oksigen yang sama seperti air. Berfungsi untuk sumber energi, berperan penting dalam proses metabolisme, membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, pembentuk senyawa lainnya. Penggolongannya ada monosakarida, disakarida, polisakarida, oligosakarida. Proses metabolisme karbohidrat. Glikolisis yaitu rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, senyawa yang memiliki 3 atom C. Yang kedua ada dikarboksilasi oksidatif, yaitu reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C 2 buah, yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA. Yang ketiga ada siklus Krebs, yaitu serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung secara berurutan dan berulang. Disebut juga asam sitrat, menggunakan nama Hans Krebs, seorang ahli biokimia. Yang terakhir ada transfer elektron. Disebut juga tahapan akhir sebelum masuk rantai transport elektron yang berada dalam mitokondria. 8 pasang atom H yang dibebaskan selama berlangsungnya siklus Krebs yang ditangkap oleh NAD dan FAD menjadi NADH dan FADH. Materi yang ketiga ada ekstraksi. Suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Tujuannya yaitu pemisahan, penanganan simplisia atau penyimpanan, standarisasi, dosis, kadar zat khasiat, dan formulasi. Metodenya yaitu ada cara dingin, jadi cara dingin itu tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan. Yang kedua ada cara panas, yaitu melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara dingin. Metode cara dingin. Ada maserasi dan perkolasi. Maserasi yaitu dengan cara perendaman serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cara kerjanya yaitu cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif.
Zat aktif akan larut dengan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel. Maka larutan yang terpapar didesak keluar. Perkolasi yaitu proses penyaringan simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator. Tujuannya supaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Metode cara panas ada reflux, Soxhlet, digesti, dekok, dan infus. Materi yang keempat ada minyak atsiri. Kelompok besar minyak atsiri nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Menurut Farmakope Indonesia, yaitu cairan jernih yang mempunyai bau seperti tumbuhan asalnya. Sifatnya dapat didestilasi, tidak meninggalkan noda, tidak tersabunkan, tidak tengik, dan tidak mengandung asam. Sifat fisika kimianya yaitu bau khas, tidak larut dalam pelarut air, larut dalam ether, kloroform, dan pelarut organik lain. Sebagai komponen kandungan minyak mudah menguap yang mengandung fenol dan membentuk garam. Dapat membentuk kristal. Manfaat minyak atsiri yaitu sebagai dasar wewangian alami, sebagai rempah-rempahan, sebagai cita rasa dalam industri makanan, pada industri minuman beralkohol, bermanfaat dalam pembuatan bitters, cordials, rums, vermouths, whisky, wines, dan sebagainya. Pada industri karet dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam produk karet, sintesis, dan sejenisnya. Pada industri sabun dimanfaatkan dalam pembuatan karbonat, beverage, cola drinks, fountain supplies, soft drink powder, dan sebagainya. Pada hasil pengolahan tekstil dimanfaatkan sebagai kulit dan benang tiruan zat warna, lindem, oilcloth, dan lain-lain. Pada pelengkapan ternak digunakan sebagai cattle sprays, deodoran, sabun anjing dan kucing, bubuk serangga, obat kudis, dan obat gosok. Yang terakhir pada industri tembakau dimanfaatkan sebagai chewing tobaccos, cigarettes, dan kretek. Tanaman penghasil minyak atsiri yaitu minyak adas, minyak cendana, minyak bunga cengkeh, minyak kayu putih, minyak bunga kenanga, minyak lawang, minyak mawar, minyak nilam, dan minyak serai. Kandungan kimia semua minyak atsiri merupakan senyawa campuran dan tidak pernah dalam bentuk tunggal. Metode penyarian minyak atsiri yaitu ada destilasi, enfluorasi, ekstraksi, pengepresan, hidrolisis glikosida tertentu. Senyawa glikosid. Senyawa yang terdiri dari dua gabungan senyawa yaitu bagian gula atau glikon dan bagian bukan gula atau aglikon akan menghasilkan satu atau lebih gula sebagai produk dari hidrolisis. Fungsi glikosida. Bagi tanaman, sumber utama energi, regulator atau pengatur pertumbuhan, memacu atau menghambat kerja enzim, perlindungan terhadap luka atau infeksi. Fungsinya bagi manusia yaitu kardiotonik atau obat jantung, laksatif atau pencahar, lokal iritan, analgetik, antitumor, antihepatotoksik, dan hemolisis darah. Di sini ada glikosida jantung. Glikosida jantung yaitu glikosida yang memiliki efek yang kuat pada otot jantung. Molekul glikosida terletak pada posisi 3 dari inti steroid. Maka glikosida ini disebut juga glikosida golongan steroid. Tanaman yang mengandung glikosida jantung yaitu ada digitalis dan strophanthus.
glikosida antara quinon. Glikosida antara quinon yaitu glikosida dengan aglikon antrasen. Tumbuhan penghasilnya ada Cascara sagrada, Frangula, Aloe barbadensis, rhubarb, atau rheum. Glikosida saponin. Glikosida saponin yaitu glikosida dengan aglikon saponin atau sapogenin. Tumbuhan penghasilnya ada Glycyrrhiza, Dioscorea. Lalu ada glikosida cyanophore atau cyanogenik, glikosida isothiocyanat atau glukosionolat, glikosida flavonol, glikosida alkohol, glikosida aldehid, glikosida lakton, dan glikosida fenol. Glikosida yang masih terdapat di alam yaitu ada glikosida alkaloid steroid, glikosida resin, glikosida zat pahit, glikosida antibiotik, nukleosida atau asam nukleat. Materi selanjutnya ada materi tanin, yaitu salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Selain itu juga tanin juga dapat mengikat alkaloid dan gelatin. Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi, lebih dari 1000, dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Karakteristik tanin yaitu senyawa oligomer dengan satuan struktur yang bermacam-macam dengan gugus fenol bebas. Berat molekul antara 500 sampai 20.000. Larut dalam air dengan pengecualian beberapa struktur yang mempunyai berat molekul besar. Mampu berikatan dengan protein dan terbentuk kompleks tanin protein yang larut dan tidak larut. Secara kimia terdapat dua jenis tanin yang tersebar tidak merata dalam dunia tumbuhan, yaitu tanin terkondensasi atau proantosianidin dan tanin terhidrolisis atau hydrolyzable tanin. Yang pertama ada tanin terhidrolisis, yaitu hydrolyzable tannins, yaitu tanin terkondensasi secara biosintesis dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galot-katekin yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Proantosianidin merupakan nama lain dari tanin terkondensasi karena jika direaksikan dengan asam panas, beberapa ikatan karbon penghubung satuan terputus dan dibebaskanlah monomer antosianidin. Proantosianidin lebih banyak terdistribusi daripada tanin terhidrolisis. Merupakan oligomer atau polimer satuan flavonoid, misalnya flavan 3-ol, yang terikat oleh ikatan karbon-karbon yang tidak mudah terpecah dengan adanya hidrolisis. Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk jembatan oksigen. Maka dari itu, tanin ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh jenis tanin ini adalah galotanin yang merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. Yang kedua ada tanin terkondensasi atau condensed tannins. Tanin terhidrolisis merupakan molekul dengan poliol, umumnya glikosa, sebagai pusatnya. Tanin terhidrolisis adalah pecahnya karbohidrat dan asam fenolik oleh asam lemah atau basa lemah. Gugus hidroksi pada karbohidrat sebagian atau semuanya teresterifikasi dengan gugus karboksil pada asam galat atau galatonin
atau asam elagat atau elagitanin. Tanin terhidrolisis biasanya sedikit terdapat dalam tanaman. Tanin jenis ini biasanya tidak dapat terhidrolisis, tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida. Tanin jenis ini kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Sifat kimia tanin memiliki sifat umum yaitu memiliki gugus fenol dan bersifat koloid. Karena itu dalam air bersifat koloid dan asam lemak. Semua jenis tanin dapat larut dalam air. Kelarutannya besar akan bertambah besar apabila dilarutkan dalam air panas. Begitu juga tanin akan larut dalam pelarut organik lainnya. Tanin dengan garam-garam besi memberikan reaksi warna hijau dan biru kehitaman yang digunakan untuk menguji klasifikasi tanin. Uji ini kurang baik karena selain tanin yang dapat memberikan reaksi warna zat lain, juga dapat memberikan reaksi warna. Tanin akan terurai menjadi pirogalol, pirokatekol, dan fluoroglukinol bila dipanaskan sampai suhu 210 Fahrenheit atau 98,89 Celcius sampai 101,67 Celcius. Tanin dapat dihidrolisa oleh asam basa dan enzim. Ikatan kimia yang terjadi antara tanin, protein, atau polimer-polimer lainnya terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Sifat fisik tanin. Yang pertama, umumnya tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi polimer. Sebagian besar tanin bentuknya amorf dan tidak mempunyai titik leleh. Yang kedua, ada tanin berwarna putih ke kuning-kuningan sampai coklat terang, tergantung dari sumber tanin. Yang ketiga, tanin berbentuk serbuk atau berlapis-lapis seperti kulit kerang, berbau khas, dan mempunyai rasa sepat atau astringen. Yang terakhir, warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya langsung atau dibiarkan di udara terbuka. Biosintesis tanin. Biosintesa asam galat dengan prekursor senyawa fenol propanoid. Contohnya yaitu asam galat merupakan hasil hidrolisa tanin dari jalur asam siklimat melalui asam 5-dehidroksisiklimat dengan prekursor senyawa fenol propanoid rustipina. Manfaatnya, tanin diketahui dapat digunakan sebagai antivirus, antibakteri, dan antitumor. Tanin tertentu dapat menghambat selektivitas replikasi HIV dan juga digunakan sebagai diuretik. Tanaman yang mengandung tanin telah diakui memiliki efek farmakologi dan dikenal agar membuat pohon-pohon dan semak-semak sulit untuk dihinggapi atau dimakan oleh banyak ulat. Fungsi tanin pada tanaman biasanya sebagai senjata pertahanan untuk menghindari terjadinya overgrazing oleh hewan ruminansia dan menghindari diri dari serangga. Sebagai penyamak kulit, bahan untuk pembuatan tinta, sebagai reagen untuk deteksi gelatin, protein alkaloid karena sifatnya mengendap, sebagai antidotum keracunan alkaloid atau membentuk tanat yang mengendap, sebagai antiinflamasi saluran pencernaan bagian atas, obat diare karena inflamasi saluran gastrointestinal, dan sebagai obat topikal atau lesi terbuka, luka, atau hemoroid. Senyawa tanin juga bersifat sebagai astringen, yaitu melapisi mukosa khususnya usus besar, dan menciutkan selaput lendir usus. Misalnya asam samak, serta sebagai penyerap racun antidotum dan dapat menggumpalkan protein. Oleh karena itu, senyawa tanin dapat digunakan sebagai obat diare. Tanaman penghasilnya ada daun sidaguri atau Siderombifolia L, daun melinjo atau Genetum gnomon L,
biji pinang, Aracea satesu, pegagan, Centella asiatica, tanaman sirih merah, Piper crocatum, buah, daun, dan kulit batang pohon jambu biji, Psidium guajava, daun dewa atau Ginura divaricata, dan ciplukan atau Physalis minina. Yang selanjutnya ada materi tentang steroid. Steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolit sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Senyawa ini merupakan senyawa organik lemak sterol, tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene, juga merupakan suatu senyawa yang mengandung sistem cincin di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan A, B, C yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Struktur steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan cincin siklopentana. Di sini ada contoh strukturnya ya. Fungsi steroid: meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, menghambat penuaan daun atau senesens, mengakibatkan lengkuk pada daun rumput-rumputan, menghambat proses gugurnya daun, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan, menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, merangsang diferensiasi xilem tumbuhan, menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kadar udara dan endogenus karbohidrat. Sumber steroid di sini ada dari hewan. Steroid yang pertama diisolasi dari alam adalah kelompok C27-29 yang ditemukan pada fraksi lemak dalam beberapa jaringan pada hewan. Yang kedua ada sterol hewan, pada umumnya kolesterol. Terus ada pada hewan invertebrata laut, yaitu spongesterol, chilonasterol. Sumber dari tumbuhan ada sitosterol, stigimasterol, campesterol, erogesterol, spinaterol. Contoh steroid bisa didapat dari pepaya atau carica papaya, kulit batang bakau merah, Rhizopora stylosa, buah mahkota dewa, Valeria macrocarpa, kulit batang buah maja. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.